Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bareng bersama saya Rama Gejeng di Pordan Podcast Ramadan di hari terakhir sebelum menginjak di Lebaran. Nah, kali ini spesial banget juga. Saya juga ditemenin sama sosok. Kalau dibilang suster ya enggak, dibilang hobi wira swasta juga boleh ya. Langsung saja kita kenalan dengan namanya adalah Mbak Rani. Mbak Rani Mokerji, bukan sih namanya siapa? Iya Mbak Rani, halo. Halo, kalau nama panjang siapa? Rani Mukherjee, Oh, iya. si milik Kitty. Si milik Kitty ya. Jadi hari ini guys, ya, malam sebelum takbiran, jadi hari terakhir, jadi malam takbiran itu hari ini spesial banget juga. Kita mendatangkan artis, ada Mbak Rani Mokerji. Beliau ini adalah salah satu suster freelance. Kemudian apa lagi Mbak? Wira swasta juga. Wira swasta. Dia punya usaha jus buah, tapi sekarang bangkrut ya. Oh ya enggak lah, masih tetap dong eksis kayak orangnya doang harus itu. Sementara aku tadi agak ngeh kok dibilang sosok, emangnya aku nih sosok sundel bolong atau suster ngepot? Ngepot. Kadang kan sering nyasar dia. Ya nyasarnya pun juga harus menghasilkan cuan. Oh iya itu. gitu ya, luar biasa banget tadi. Tapi saya salut dengan Mbak Rani ini. Mbak Rani salah satu suster yang dimana dulu itu juga pernah mengopeni mertua saya, mengopeni. Itu bagaimana ceritanya kok sampean terjun menjadi perawat freelance, itu gimana ceritanya? Iya, awal mulanya tuh dari hobi. Karena dulu punya cita-cita ya, pengen jadi dokter, cuma karena ekonomi keluarga juga pas-pasan. Akhirnya aku pun ikut ekstra di sekolahan gitu. Jadi sebagai perawat di sekolahan waktu itu ya, kita sebut aja dulu UKS ya kalau masih sekolah. PMR apa UKS sih? Iya, ada PMR juga, itu kan dinaungin. Terus PMI juga pernah ikut juga di anggotanya. Zaman gue belum ada, berarti Anda terlalu tua Anda ya. Oh iya itu. Kan aku masih unyu-unyu sekarang. Iya. Terus habis itu ya dari itu berlanjut terus ke jenjangnya sampai SMA tuh sampai sekarang hari ini sering dipanggil ke rumah, maksudnya dipanggil dalam artian merawat orang yang sakit. Terus kadang juga aku freelance baby sister juga macam-macam. Terus kalau kayak gini ya mau menjelang Ramadan, Lebaran. Lebaran maksud aku Lebaran. itu dari keluarga aku sendiri punya kesibukan merawat makam gitu. Jadi dari aku masih SD kelas 6 waktu itu. Jadi dari desa itu dipercaya untuk merawat makam. Semua makam? Enggak, atau cuma itu beberapa? Ada beberapa aja sih. Cuma alhamdulillah di sana pun sekarang kan udah ada SK ya atau resmi gitu ya, surat resmi gitu dari kelurahan. Dapat honor, juga kita dapat kayaknya dari masyarakat sekitar gitu loh. Ada honornya? Ada, kan itu sekarang berizin seperti itulah kan. Baru tahu ada izinnya loh sekarang. Iya, itu jadi kita kan nggak asal secara cuma-cuma atau apa gitu kan. Jadi tenaga kita benar-benar dihargai sama orang seperti itu. Tapi kalau jadi suster itu selain di rumah juga di rumah sakit juga pernah kan ya? Pernah, itu, sering banget. Itu awal mulanya gimana kok? Kalau di rumah kan ya biasa notabene kan kita cuma membersihin terus makan minum. Nah kalau di rumah sakit kan harus ganti pampers, harus ganti ini. Anda tidak merasa jijik atau bagaimana? Enggak sih, selama itu halal, so tetap aja dikerjain gitu. Kan biasanya ada risikonya. Kayak TA1 nih. Enggak, itu karena enggak. memang udah dedikasi ya. Karena juga dari akunya, wah ini memang ya satu, kita kan merawat apa itu namanya sekiranya kayak saling menolong gitu kan. Terus keduanya ya memang dari akunya mempunyai basic seperti itu, pengen jadinya seperti perawat-perawat kayak gitu. Awal sebelum masuk di PMR, PMI, UKS itu pernah ngalami sendiri nggak sebelum masuk ke dunia seperti ini bantu orang gitu? Oh sering banget, teman-teman pingsan tuh aku yang rawat. Serius? Serius. Dari pihak keluarga ada nggak? Ada,
kakek nenek dulu sakit selama beberapa tahun, aku sendiri juga yang rawat beliau. Jadi sudah mahir kayak gitu ya, dari pengalaman ke pengalaman. Terus kalau memang ada sesuatu yang mungkin aku belum paham, aku tanya langsung ke teman, karena kebetulan teman aku bekerja di instansi sebuah rumah sakit di Kota Kediri ini. Jadi seperti itu. Wow, jadi tapi makanya, termasuk infus? Kalau masalah medis seperti itu enggak ya, karena itu kan harus kitanya mahir bener-bener tahu gitu. Memang jadi, sudah ada sekolahnya ya, gitu seperti ya. itu. Tapi kalau dari Mbak Rani sendiri ini dari menjadi perawat freelance, kemudian bikin wirausaha, apakah tidak melancong? Enggak sih, selama itu menghasilkan cuan, menghasilkan pundi-pundi, so aku happy aja semuanya. Anda cuan itu aja yang dipikirin dia? Iya dong, selain cuan juga ada pengalaman lah seperti itu, iya kan. Tapi hidup ini berjalan kan, kalau nggak ada cuan ya wah kita kan betul, seperti itu ya kan. Betul. Berarti sering utang ya? Yo. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini wajah-wajah hutang tapi juga wajah-wajah ATM. Jangan buka rahasia. Ini geseknya di sini nanti. Enggak ya. Oke, kalau dari pengalaman dari Mbak Rani sendiri, ada nggak sih pengalaman yang paling pahit banget selama jadi jadi perawat rumahan? Ini perawat rumahan dulu. Oke, untuk perawat rumahan ya, suka dukanya sih ada. Yang pertama kan, kalau dari segi waktu biasanya kita tuh diminta lebih atau over dari waktu jam kerja. Seperti itu, tapi mereka mintanya bayarannya pun juga nggak setinggi yang kita bayangkan seperti itu. Siapa namanya Mbak? Disensor dong. Jangan membuka kedok seperti itu. Terus yang kedua, suka duganya kalau orangnya atau yang kita rawat itu agak rewel seperti itu. Jadi kadang tuh orang tuh kalau sakit ya kan, dia ngerasain badan aja udah sakit. Apalagi nanti kalau kita ngerawatnya nggak sesuai sama yang dia mau, pasti ya rewel kayak gitu, marah-marah lah. Terus kalau memang dasarnya orangnya itu suka kata-kata kasar atau kata-kata kotor, ya mesti kita kena dampratnya. Iya. Dari Mbak Rani sendiri harus melawan sama itu, caranya gimana? Ya harus sabar-sabar, juga harus kitanya itu menyadari, oh memang dia tuh ngerasain badannya aja udah sakit. Jadi kan aku harus lebih ekstra sabar lagi gitu. Jadi nggak usah dilawan seperti itu, kita diem terus kita turutin maunya dia tuh kayak gimana, seperti itu. Itu yang dari rumah. Kalau dari rumah sakit, gitu? Kalau di rumah sakit kan kita nanti suka dukanya ya. Ada perawat aslinya yang bisa ada perawat bantuin ya. Itu sih plusnya. Kalau minusnya itu, kalau kita salah dalam artian merawatnya itu, kita pasti langsung kena marah sama susternya kan, seperti itu. Makanya kita pun juga harus saling berkoordinasi sama susternya, tanyalah ibaratnya seperti itu. Kalau selama puasa ini masih puasa juga nggak dalam ada job gitu nggak? Alhamdulillah ini baru aja selesai merawat orang di Rumah Sakit Gambiran sih. Oh, berapa hari? 5 hari. Kebetulan beliaunya sudah kritis dan ya mungkin sudah waktunya lah. Sudah waktunya aja. Maksudnya sudah meninggal gitu waktu itu. Iya, karena memang sudah keluar masuk Rumah Sakit Gambirannya sebelum aku yang jaga itu keluarganya. Kebetulan beliau itu sudah 12 hari di sana. Terus baru pulang 3 hari, drop lagi, terus masuk cuma 5 hari, terus orangnya nggak ada itu. Jadi selama 1 bulan ini ada 1 pasien itu. Jadi berarti pernah jagain pasien sampai pasiennya meninggal gitu, pernah ya? Sering banget. Ada warisan-warisan apa enggak gitu? Ya enggak lah. Kan biasanya gitu, Mbak, aku nitip ada warisan nanti buat teman saya, buat anak istri saya gitu, enggak ya? Enggak. Hadirnya bukan kotak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung.
Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Aku sih berharap kalau dapat warisan kayak gitu ya, Mbak, kamu mau nggak aku warisin lah? Itu aku langsung. Mohon maaf, ini bukan telenovela ya. Jangan berharap seperti itu. Loh, orang kan siapa tahu rezekinya ya kan? Iya, Nanti iya. kan pasti kecipratan juga. Oh iya, aku juga ya. Oke, dari apa namanya, rumah ke rumah sakit. Terus kalau yang di kuburan itu bagaimana ceritanya itu? Iya, kalau dari kuburan atau makam itu ya, dulu kan awal mulanya kakek itu nggak langsung ya, itu ada kayak pemilihan, semacam pemilihan dari desa gitu loh. Serius? Iya, Oh. yang dikasih tanggung jawab lah. Ini oke. pantas nggak untuk menjaga makam seperti itu. Oh, oke, Juga oke, ada oke. tesnya, maksudnya tesnya seperti ini. Tes? Iya, maksudnya dalam artian tuh gini, kalau memang benar-benar bisa dikasih tanggung jawab itu, satu makamnya benar-benar terawat nggak sih? Nah, seperti itu. Kan orang-orang kan juga pasti banyak yang mau kan kalau harus warga asli situ juga. Oh gitu. Kalau Kuburan mana sih? Makam mana? di makam Kaliombo, Kaliombo. Oke, oke. Heeh. seperti itu. Jadi, Jadi nanti kalau yang orang Kaliombo yang lihat wajahnya dia langsung aja minta tanda tangan. tapi jangan minta yang lain. Terus? Nah, habis itu dari kelurahan pun lama-kelamaan kan kakek dapat SK itu. Tapi dari akunya sedihnya tuh seperti ini. Sehabis SK itu turun, kakek jatuh sakit seperti itu. Jadi kan nggak Berarti sampai lama. Jadi Terus honornya dilimpahkan ke anak cucunya. Jadi dari kelurahan itu langsung kita itu dikumpulkan. Oke. Masih sanggup atau tidak untuk menjaga makam seperti itu. Kalau masih sanggup ya dilanjut sampai anak cucunya. Serius? Dan Berapa sih? alhamdulillah Gajinya masih. berapa sih? Sebenarnya sih nggak banyak ya Mas, karena juga ada 10 juta? nggak ada sih. Dari itu kan cuma ya 200-an lah. Cuma 200 itu banyak, Mbak. Iya kan, Enak alhamdulillah. aja. Ya alhamdulillah kan Iya. Mas, ya kan. Tapi Cuma kalau segitu. dari fee dari perawat itu sebenarnya awal pertama dapatnya berapa? Fee perawat? Aku dulu kalau masih belum masih maksudnya sambil sekolah ya, itu cuma 50.000 aja. 50.000 itu berapa jam? 6 sampai 8 jam. Oh my god. Seperti itu dulu loh ya. Terus lama dari kelamaan naik seperti itu. Jadi sekarang berapa? 150, 200. Gila, keren. Jadi kalau seumpama dipanggil katakanlah nih ya, nggak harus perawat, umpama Mbak aku bisa bisa dibantu bersih itu bisa? Bisa. Aku tuh multi talenta. Oh iya, multi talenta. Oh, Iya boleh. dong. Sekarang kan zamannya emansipasi, wanita harus bisa segala sesuatu seperti itu. Jadi perawat bisa, PRT bisa, baby sister bisa, penjaga kubur juga bisa. Yang nggak bisa penjaga hatimu itu yang gawat. Satu yang belum bisa, jadi tumbal kekayaan. Janganlah. Ini tuh banyak dosa, dagingnya pahit. Oke, dari mulai keluarga, apakah ngedukung seorang Mbak Rani ini untuk menjadi perawat, baby sister? Iya, dari keluarga sih why not. Selama itu baik buat aku, terus aku juga bisa bagi waktu buat keluarga sih oke-oke aja. Jadi mereka tetap full support ya? Support pasti. dana atau support system? Super system. Kalau dana sih ya, kita butuh suntikan lah dari sana sini. Masa curhat. Masa curhat. Oke, titik terendah seorang Mbak Rani. Waktu itu ya shocknya waktu ditinggal kakek nenek lah. Kenapa kok sampai shock banget? Iya, karena dari kecil aku yang rawat mereka berdua. Oke, orang tua? Orang tua kebetulan sudah pisah. Heeh. Kalau ayah itu di Kalimantan. Hah? Oke, Kalau ibu di Madiun. jauh banget sih. Terus? Jadi kakek nenek yang rawat aku. Oh, Terus selama Lebaran nanti ataukah nggak akan ketemu mudik enggak. gitu? Bahkan aku sudah dikabarkan meninggal sama keluarganya ayah. Hah? Siapa sih namanya ayahnya? Jadi ya aku udah terbiasa di sini tanpa ayah. Terus ibu pun juga kadang pulang kadang enggak seperti itu. Oh, Jadi lebih sama keluarga sini lah. jadi dari tahun ke tahun nanti nggak bakal ketemu ya?
enggak. Tetap fokus sama keluarga aja lah daripada mengharap yang nggak pasti gitu ya. Seperti itu. Harapannya sebenarnya apa sih di tahun ini dan di Lebaran ini, harapannya apa? Harapan aku sih lebih baik aja ya, terus pengen lagi lebih untuk usaha pun juga lebih maju seperti Amin. itu. Udah rencana mau ada usaha lagi katanya? Iya, Apa? rencana tetap aku ngelanjutin jusnya tuh aku eksisin lagi Di seperti mana itu. tuh? Kebetulan aku udah dapat tempat di Taman Kaliombo. Oke, yang taman itu ya, yang taman Iya, baru anak-anak itu ya. Oke. Di sana. Terus kalau soal merawat, aku tetap ngerawat, nanti jus bisa dihandle sama asisten. Rencana aku seperti itu. Congkaknya minta ampun punya asisten loh ternyata. Harus dong. Seorang bisnismen itu nggak boleh menyerah. Betul. Disandung harus tetap bangun. Meskipun itu kejungkal-jungkal sakitnya minta ampun, harus tetap semangat. Luar biasa ya. Dia memotivasi dirinya sendiri ya, meskipun itu antara mampu dan nggak mampu. Pokoknya Ya, seperti itu. yang penting effortnya baik untuk dia sendiri. Oke. Harus positif. Terima kasih Mbak Rani. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin seumuran dari Mbak Rani ini, mungkin pada saat ini di Lebaran ini banyak yang lagi butuh banget kayak semacam yang THR yang bla 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 bla. Tapi kayak Mbak Rani bukan tipe ke orang yang aku juga harus minta THR ini. Kalau nggak kita sendiri yang bekerja sendiri, kenapa harus minta orang lain? Benar nggak sih? Itu mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, kalau buat teman-teman semuanya ya, dari akunya juga pribadi, nggak perlulah kita mengharap-harap seperti itu THR atau apalah. Selagi kita mampu, bisa, ya kita tetap berdiri di kaki sendiri aja lah, seperti itu. Untuk masalah rezeki dan yang lainnya tetap minta sama yang di atas lah, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Rani, nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Iya, karena THR-nya dari kamu loh. Kan nanti kan takbiran. Takbiran dulu, fokus takbiran dulu. Terima kasih Mbak Rani atas waktunya hari ini. Sukses selalu untuk karirnya, sukses selalu untuk pekerjaannya. Sama-sama. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, sehat terus, kemudian diberi berkah selalu. Terima kasih juga untuk penonton setia Porden dari episode 1 sampai terakhir. Saatnya juga saya mewakili tim kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan di channel-channel selanjutnya, di Pordan-Pordan lainnya, yang pastinya di channel tetap di Gibah On The Road. Saya Rama Gejreng. Serani Mukherjee. Kita juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.